Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla Abdurrahman bin Auf nggih, leres Pak nggih. Musalla Abdurrahman bin Auf rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika Allah Subhanahu wa taala maringi kula panjenengan sedaya kenikmatan, nikmat sehat, nikmat istiqomah. Dene menapa dalu menika Allah Subhanahu wa taala tasih ngizinaken kula panjenengan sedaya bermajelis wonten tempat yang termasuk dari tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala wonten donya menika, nggih menika musalla masjid niki panggenan-panggenan ingkang dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh wonten salah setunggalipun hadis, sebaik-baik tempat nggih di atas muka bumi itu adalah masajiduha, yaitu masjid-masjidnya. Maka kita sebagai kaum muslimin termasuk suatu keuntungan, termasuk suatu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi hidayah, tasih maringi istiqomah, menggerakkan hati kita purun rawuh wonten dalam masjid untuk sholat berjamaah, pengawasan, deres Quran dan amalan-amalan ibadah lintunipun. Ini termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menika. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalu menika kita badhe membahas setunggal hadis saking kitab insyaallah sampun masyhur kagem tiyang ingkang biasa ngaos nggih menika kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi menika kitab kumpulan hadis berisi sekitar 42 hadis yang dikumpulkan kalian Imam Nawawi rahimahullah taala, di mana hadis-hadis 42 hadis menika masing-masing memiliki pembahasan yang sangat penting dalam masalah agama. Maka hendaknya kita juga mempelajarinya. Nah, kitab Arba'in Nawawi ini kalau ditulis kalian Imam Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi insyaallah kita sedaya sampun kenal nggih. Imam Nawawi mungkin sering didengar dari para ustadz, para kiai, para gus nggih. Ingkang maringi pengawasan masalah Imam Nawawi menika. Imam Nawawi termasuk ulama yang luar biasa hebat dalam fikih. Beliau sangat luar biasa, nggadai kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam fikih mazhab Syafi'i. Kalau dalam hadis beliau juga memiliki kitab-kitab yang sangat-sangat luar biasa yang diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk kitab Arba'in Nawawi menika. Bahkan ada yang mengatakan kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah kenal insyaallah adalah buku terlaris atau yang paling banyak dicetak di dunia setelah Al-Qur'an. Niku kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang mengatakan seperti itu. Kitab Riyadhus Shalihin salah satu kitab
yang ditulis kalian Imam Nawawi rahimahullah taala. Dalam ilmu yang lain Imam Nawawi rahimahullah taala juga memiliki kitab-kitab yang luar biasa dan beliau adalah ulama yang masyhur. Dan kitab Arba'in Nawawi rahimahullah kitab Arba'in Nawawi mengumpulkan, di mana Imam Nawawi rahimahullah taala mengumpulkan 42 hadis yang berhubungan dengan masalah-masalah agama dan hukum-hukum dalam Islam. Ya. Insyaallah dalam menika kita maos hadis yang pertama. Hadis yang pertama niki gadai inti pembahasan masalah niat. Masalah niat. Kita waos hadisipun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid darani amin. Al haditsul awwalu tawiki ku hadis kang pertama. An Amiril Mukminin, saking Amirul Mukminin Abi Hafsin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala ngendikan sami'tu usmirengake sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa Rasul innamas tuhuni al a'malu pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niyate wa innamal tuhuni likulli imriin saben wong iku oleh manawa barang kang wis diniatake sapa imriin faman maka utaune sabange wong kanat ana apa hijratuhu hijrai man ilallahi iku maring Allah wa rasulihi lan rasuli Allah fa hijratuhu maka hijrai man iku ilallahi wa rasulih maring Allah lan rasuli Allah wa man kanat lan utawi sapane wong kanat ana apa hijratu hijrai man lidunya krana donya yusibuha kang den karepake sapa man ing donya au imraatan utawa ing wong wadon yan kihuha kang pengin den nikahi sapa man ing wong wadon fa hijratuhu maka hijrahe man iku ila mahajara maring barang kang wis hijrah sapa man ilahi maring perkara kasebut. Ini adalah hadis yang pertama, pembahasan niat. Di mana hadis yang pertama niki diriwayatkan kalian Imam Bukhari, kali Imam Muslim dan juga para ulama yang lainnya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala beliau ngendikan rawahu imamal muhadditsin. Sampun diriwayatkan hadis menika imam loro imami para ahli hadis. Rupane Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi fi sahihaihima ing dalam kitab sahih kelorone alladzaini kang kitab sahih loro iku mau huma ya kelorone kitab sahih iku ashahul kutubi paling sahih pira-pira kitab al-musannafati kang wis den tulis. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Di mana kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia nggih. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab, dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin. Amir niku pemimpin, al-mukminin orang-orang beriman. Abi Hafs niku julukan atau kunyah dalam bahasa Arab, kunyah. Umar bin Khattab nggih radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innama sesungguhnya al-a'malu amal-amal itu binniyati tergantung niatnya. Jadi semua amal yang dilakukan oleh manusia, baik amal itu berupa perilaku, perbuatan ataupun ucapan, maka ini tergantung dengan apa? Niatipun. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya setiap orang manawa mendapatkan apa yang dia niatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu, maka siapa yang hijrahnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh amal yaitu hijrah. Insya Allah nanti kita akan jelaskan, makanya kita jelaskan secara lebih lanjut masalah hijrah ini.
ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrah orang tersebut ilallahi wa rasulih, yaitu mendapat pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan siapa yang hijrahnya itu lidunya yusibuha, ingin mendapat dunia, lahir dan Mojokerto karena merasa UMR Mojokerto masih kurang tinggi, misalkan pindah dan Surabaya, misalkan hijrah UMR Surabaya kita ini kurang dukur, pindah dan Jakarta, ya, maka ini hijrah pindah tujuannya memang untuk dunia. Au imra'atan yankihuha, atau dia hijrah pindah niku keranten wonten tiang wadon ingkang dipun ingin dinikahi. Dia hijrah pindah karena ingin menikahi seorang wanita. Kenal dengan seorang wanita dari seberang pulau misalkan. Kemudian ketika di khitbah atau ketika ingin dinikahi, ternyata keluarga dari mempelai wanita mensyaratkan boleh menikahi anak saya, tapi sampean kudu pindah ini. Ya sudah, saya hijrah, bismillah. Hijrah kenapa? Ya, soalnya nikah. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dari hadis yang pertama niki. Pembahasan yang pertama menika membahas tentang biografi atau tarjamah. Tarjamah niku bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia artinya adalah biografi. Biografi singkat nggih, dari periwayat hadis menika sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu niki naminipun Umar. Bapaknya atau ayahnya adalah Al-Khattab. Ya. Dan beliau memiliki beberapa julukan. Julukan yang pertama seperti yang disebutkan wonten hadis menika, Amirul Mukminin. Julukan yang pertama. Nggih, julukannya sahabat Umar napa? Yang pertama Amirul Mukminin. Amir niku pemimpin, al-mukminin tiang-tiang mukmin. Ya, karena ini ada satu sebab di mana ketika itu beliau menggantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sasampunipun Kanjeng Nabi sedo digantosi sahabat Abu Bakar. Abu Bakar yang memimpin kaum muslimin, disebut khalifah. Tiang-tiang Arab, para sahabat lintunipun memanggilnya dengan Khalifatu Rasulillah. Kalau manggil sudah bukan manggil nama seperti kita manggil presiden, kita manggil Pak Presiden. Pas Abu Bakar niki dados presiden dalam tanda kutip di zaman itu, maka orang-orang manggilnya ya Khalifata Rasulillah, wahai Khalifah Rasulullah. Khalifah niku artinya orang yang menggantikan. Orang yang menggantikan. Ketika sudah wafat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar ditunjuk oleh sahabat Abu Bakar, digengken gantosi sahabat Abu Bakar dados khalifah. Maka julukannya ditambahi juga khalifah. Jadi gimana? Jadi khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Nah, tiang orang Arab niku merasa waduh kedawan nih gini, ya khalifati Rasulillah. Ya, kan orang Jawa juga gitu kan. Nama kok panjang itu kan nggak enak manggilnya gitu ya. Kadang cuma dipanggil ujungnya gitu ya, enak. Itu ketika itu ya para sahabat, waduh kepanjangan ini. Kemudian ada yang mengusulkan. Bukan mengusulkan, tiba-tiba saja manggilnya ya Amirul Mukminin. Manggilnya bukan lagi khalifah. Karena terlalu panjang khalifah Rasulullah, kepanjangan. Maka dipancing ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin. Maka sejak saat itu lakop atau julukan bagi pemimpin kaum muslimin bukan lagi khalifah, tapi lakopnya atau julukannya Amirul Mukminin. Setelah sahabat Umar nggih seto digantos sahabat Utsman nggih dipanggil Amirul Mukminin. Sahabat Ali nggih dipanggil Amirul Mukminin. Nggih. Maka ini julukan yang pertama Amirul Mukminin. Julukan yang kedua di dalam hadis beliau disebut Abu Hafs. Abu Hafs.
Ha, fa kali sod, hafs. Gitu. Damel sod. Ya, sod itu termasuk huruf yang sulit nih tentang sin nggih. Sod. Mirip sin tapi kok rada gitu ya. Sod, Abi Hafs, bukan Abi Hafs, tapi Abi Hafs. Abi Hafs niku kunyah. Ya, istilahnya kunyah. Kunyah itu dalam tradisi penamaan bahasa Arab, terkadang orang itu dipanggil dengan nama anaknya dan depannya dikasih tambahan abu atau ummu. Misalkan kita punya punya anak namanya Harith, misalkan, kulo nggak ada Yugo, namanya pun Harith. Maka saya bisa dipanggil kalau secara secara pemanggilan bisa dipanggil Abu Harith, Bapak Harith. Ini cara Jawa, Bapak Harith. Ada yang punya anak Abdullah, maka dipanggil Ummu Abdillah, Ibu Abdullah. Abu Hafs artinya adalah bapaknya Hafsah. Karena apa? Karena sahabat Umar niki nggak ada putri. Ya, salah satu putri ini pun namanya Hafsah. Hafsah niki adalah putri yang dinikah kalian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini julukan yang kedua, Abu Hafsin, Abu Hafs. Julukan yang ketiga, beliau dijuluki juga dengan Al-Faruq. Al-Faruq. Al-Faruq maknanya adalah orang yang membedakan. Orang yang membedakan. Karena sahabat Umar bin Khattab niki terkenal sahabat tegas, lugas. Ya. Tegas dan lugas, ya. Bukan zalim nggih, tapi tegas, ya. Bukan zalim tapi napa? Tegas. Ya, jadi kalau ada satu kesalahan maka langsung dibenarkan ketika itu. Ya. Beliau adalah sahabat yang tegas. Ya. Dan disebut Al-Faruq karena ketika beliau masuk Islam juga, maka tampak sekali perbedaan antara yang hak dan yang batil. Karena diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh bahwasanya ketika sebelum sahabat Umar bin Khattab niki mlebet Islam, niku sahabat-sahabat niku ketika ibadah atau mungkin ngaji ngaos kalian Kanjeng Nabi niku napa pados panggen yang tersembunyi atau di tempat-tempat yang jauh dari masyarakat. Karena apa? Karena sudah dimusuhi luar biasa dan belum ada kekuatan sama sekali. Tapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam, langsung beliau itu pergi ke Ka'bah, ngumpulkan orang-orang Quraisy, tiang-tiang sing paling benci kalian Nabi dikumpulkan. Saksikanlah hari ini Umar bin Khattab masuk Islam. Langsung orang ini, waduh, Umar masuk Islam, sudah ini. Jadi ramai, heboh. Maka sejak itu para sahabat sudah tidak takut lagi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dulu sebelum Umar masuk Islam, kami ini merasa agak takut, khawatir kalau ditanya identitas kita Muslim, pengikutnya Muhammad, khawatir. Tapi ketika Umar masuk Islam, kami merasa bangga dan berani. Ya, agama apa? Saya pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muslim. Bangga sekali. Orang mau macam-macam, ada Umar loh, gitu. Sudah nggak berani, sudah. Baik. Al-Faruq itu julukan yang ketiga yang diberikan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, beliau lahir 13 tahun setelah tahun Amul Fil, tahun gajah. Ini Kanjeng Nabi niku lahirnya kapan? Tahun gajah, pas tahun gajah. Nah, kalau sahabat Umar niku 13 tahun setelah tahun gajah niku. Jadi sahabat Umar niku 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Umar 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam di tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi Nabi SAW ini dakwah dan Mekah selama 13 tahun. Ya, selama 13 tahun. Selama 6 tahun ya, kurang dari 6 tahun itu para sahabat merasa
khawatir, was-was kalau dia ditanya sebagai seorang muslim pengikutnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahun ke-6 Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum muslimin. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala beliau masuk Islam dan diberi julukan Al-Faruq karena dengan masuk Islamnya beliau menjadi jelas, ya, tidak takut lagi orang-orang menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Kemudian beliau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut hijrah, pindah ke Madinah, mengikuti Nabi sampai wafat. Kemudian ketika diganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian sahabat Abu Bakar, sahabat Umar juga menemani sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar wafat, maka sahabat Abu Bakar memberikan wasiat, mewasiatkan kepada sahabat Umar, besok kalau saya wafat kamu yang jadi khalifah, kamu gantikan saya. Maka setelah Abu Bakar wafat, beliau pun ditunjuk menjadi khalifah. Dan beliau memimpin kaum muslimin, ya, selama kurang lebih 20 tahun. Ya, selama kurang lebih 20 tahun hingga beliau wafat tahun 23 Hijriah. Dan beliau wafat dibunuh. Ya, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini budak, ya, budak yang masyhur. Beliau atau Abu Lu'lu'ah ini agamanya Majusi yang masyhur. Jadi orang kafir. Ada yang mengatakan dia Nasrani, Kristen. Beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah ini yang namanya dia ketika sahabat Umar sholat, dia berpura-pura ikut sholat, kemudian langsung menusuk sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun akhirnya dibunuh oleh orang kafir dan beliau bersyukur ketika beliau masih sakit karena ditusuk itu tadi. Ditanya siapa yang sudah menusuk saya, maka dijawab Abu Lu'lu'ah, ya, Abdul Mughirah, ya, Abu Lu'lu'ah budaknya Mughirah. Maka beliau mengatakan, ya, alhamdulillah, ya, saya bersyukur kepada Allah karena meletakkan atau menjadikan kematian saya di tangan orang kafir. Ya, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada ini jam pinten wajib biasa nih ini. Jam 7 lebih sedikit nggih. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, ya. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan yang pertama tentang keutamaan hadis ini. Keutamaan hadis ini. Hadis niat. Para ulama, ya, menyebutnya dengan hadis niat. Ya. Fahadzal hadis lahu fadlun azim. Ya. Waqad naqala Ibnu Attar an Syekh Nawawi fi syarh Sahih Muslim qaulahu ajma'al muslimun ala 'idhami mawqi'i hadzal hadis wa kathrati fawaidihi wa sihhatihi. Jadi hadis ini memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan dalam wonten kitabipun Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi ngendikan ajma'al muslimun ala 'idhami mawqi'i hadzal hadis. Kaum muslimin ini sampun sepakat hadis ini adalah hadis yang luar biasa penting, luar biasa besar. Wa kathratu fawaidihi, faedahnya begitu banyak. Wa sihhatihi, dan juga kesahihannya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalian Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, beliau ini ngendikan yadkhulu fihi thulutsul ilm. Hadis innamal a'malu binniyat niki masuk dalam sepertiga ilmu. Masuk di dalam sepertiga ilmu. Jadi ilmu itu kalau dibagi tiga, satu hadis ini sudah mewakili sepertiganya. Berarti kedudukannya luar biasa. Ya. Nah, maksud dari sepertiga dari ilmu ini apa? Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan, ya, bahwasanya amal atau perbuatan manusia untuk mendapatkan pahala itu tidak lebih
dengan menggunakan 3 hal. Yang pertama dengan hatinya, yang kedua dengan lisannya, yang ketiga dengan anggota tubuh lainnya, perbuatan. Maka beliau mengatakan, maka niat ini menempati di dalam hati, dan dia adalah ibadah hati yang paling utama. Dia adalah ibadah hati yang paling utama. Ya. Di antara hikmahnya kenapa kok niat ini adalah ibadah yang lebih utama daripada amal yang sifatnya perbuatan kalian lisan. Karena para ulama ya, mereka mengatakan bahwasanya orang itu kalau melakukan ibadah, kalau tanpa disertai dengan niat, bisa jadi dia tidak dapat pahala atau bahkan tidak sah. Nanti insya Allah akan kita bahas masalah ibadah niku mboten sah ya. Beberapa ibadah dengan ketentuan tertentu niku mboten sah kecuali ada niat. Nah, ibadah itu tidak sah kalau tanpa adanya niat. Tapi kalau niat sendiri di dalam hati, meskipun tanpa diiringi amal, niku pun angsal ganjaran. Ya, sudah dapat pahala. Ya, ada keinginan, ada niatan, wonten krenteke ati, pengen sholat. Ya. Sudah berazam di dalam hati, tak sholat sunnah. Kok enten dayoh tiba-tiba datang ke rumah tamu. Akhirnya ya karena tamu harus dilayani, ngobrol dan sebagainya. Ya akhirnya terlewatlah sholat sunnahnya. Tapi tadi sudah nopo, nggak ada kepinginan, nggak ada niat. Maka Nabi SAW menyampaikan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu biha hasanah. Sinten mawon nggak ada krentek ati, niat pengen amal soleh, amal sae, terus nopo belum sampai untuk dilaksanakan, tidak tercapai keinginannya, besok puasa, bismillah, semangat puasa, sudah ada niatan luar biasa, ternyata besok bangun tidur awak pegel kabeh, ya sakit, insya Allah sudah apa? Ada catatan pahala. Jadi niat saja belum ada amalnya, niku pun asal ganjaran. Berbeda dengan amal-amal yang lain, lisan ataupun jawarih ataupun anggota tubuh ini, kalau misalkan tidak ada niat dalam hati, bisa jadi dia tidak diberi pahala atau mungkin bahkan tidak sah. Sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha dalam masalah ini. Oleh karenanya niat ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya. Makanya orang-orang yang soleh mereka menyampaikan seorang itu bisa saja dia hidup selama 24 jam dan selama 24 jam pahalanya mengalir. Kenapa? Karena bisa mengatur niat di dalam hatinya. Masya Allah. Ketika dia ingin tidur, dia niat dalam tidurnya, ya Allah saya tidur secukupnya untuk menguatkan diri saya, mangke bangun tahajud insya Allah. Bismillah, diniati. Ketika dia tidur, niatnya untuk menguatkan diri untuk taat kepada Allah. Para ulama menyampaikan dia mendapatkan pahala sepanjang tidurnya. Bangun tidur bisa melaksanakan sholat tahajudnya, qiyamul lail, dilanjutkan sholat subuh, ya, kemudian melanjutkan aktivitas bekerja, dalam hati dia meniatkan, ya Allah saya bekerja, mencari nafkah yang halal untuk anak istri saya, ya. Dan ini sebagai tanggung jawab saya sebagai suami, sebagaimana yang engkau perintahkan ya Allah wonten Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menafkahi wanita. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, setiap suapan nasi yang disuapkan di mulut istri itu bisa menjadi sedekah. Begitu bekerja dari pagi pulang sampai sore di rumah, kemudian guyon dengan keluarganya, dengan hatinya dia menata hatinya, niat guyon bersama keluarga ini ya untuk menghibur keluarga supaya mereka tetap senang dan sebagainya. Nabi SAW menyampaikan, ya, la tahkiranna ma'rufatan walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau anggap remeh kebaikan sedikit pun, meskipun kalau cuma bertemu saudaramu dengan wajah yang bergembira. Dengan orang lain saja diberikan atau dianggap bisa mendapatkan pahala, apalagi dengan keluarga.
begitu melaksanakan sholat, kemudian lanjut tidur, tapi hatinya masih terus mengingat Allah, memperbarui niat dan lain sebagainya. Maka sangat luar biasa keutamaan hadis ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Niki pembahasan yang pertama. Menika pembahasan masalah napa? Fadilah, keutamaan saking hadis niat niki. Pembahasan yang kedua. Ya. Pembahasan yang kedua adalah khilaf yang terjadi di antara para ulama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku dawuh innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal niku tergantung niatnya. Maka di sini para ulama menyampaikan, di sini maksudnya niat ini menjadi kunci amal itu untuk sahnya atau untuk kesempurnaan. Apakah untuk sahnya atau untuk kesempurnaan? Ya. Maka jumhur ulama menyampaikan di sini niat adalah untuk keabsahan dari suatu amal. Kalau misalkan dia adalah amal ibadah, maka para ulama menyampaikan setiap amal ibadah harus niat. Niat itu sepakat para ulama mahalluhal qalb, tempatnya adalah hati. Tempatnya apa? Adalah hati, di dalam hati. Jadi niat di dalam hati. Dan ini adalah syarat sah. Maka kalau misalkan ada orang ngelindur, ya, mirangaken komat, ngelindur melebat masjid, tumut subuhan, tapi ngelindur, rada merem. Mantun salam, kemudian sadar, loh, kok nang masjid pisan? Apakah sah salatnya? Tidak sah. Tidak ada apa? Niat. Loh, dia bergerak, rukuk gitu mau rukuk, sujud gitu mau sujud, krungu al-fatihah mau al-fatihah. Iya, tapi apa? Tidak ada niat. Maka tidak sah. Ya. Maka para ulama menyampaikan innamal a'malu binniyat, ya. Maksudnya adalah bahwasanya keabsahan satu amal ibadah itu tergantung niatnya. Ya, tergantung apa? Niatnya. Wudu, ya, harus ada niat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Orang mandi besar harus ada niat dalam hati untuk menghilangkan hadas junubnya atau hadas haidnya. Orang sholat ya harus niat dalam hati, ya. Dia sholat apa? Sholat zuhur, napa sholat asar, sholat wajib, napa sholat sunnah, harus ada niat di dalam hatinya, ya. Baik. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, ini untuk kesempurnaan saja. Jadi masih gak niat sah. Ya, ada sebagian ulama, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Namun jumhur ulama menyampaikan, ya, yang benar dalam masalah ini, ya, niat itu adalah titik keabsahan dari suatu amal itu. Maka kalau amal tanpa diiringi dengan niat, maka dia tidak disahkan. Ya. Menguatkan pendapat jumhur ulama niki, hadis yang diriwayatkan kalian Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, wonten kitab sunanipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, la amala illa biniyatin. Tidak ada amal. La niki nek belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab, la niki disebut la nafilil jinsi. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, ilah, tidak ada ilah. Maksudnya menafikan yang pertama nggih, yang mungkin pernah belajar kitab tauhid napa pembahasan tauhid, masalah bahasa syahadat. La ilaha niki nafi, menafikan seluruh ilah yang ada. Maka tidak boleh berhenti sampai sini kan, ngoten. Harus ada itsbat illallah, kecuali Allah. Maka Allah adalah satu-satunya ilah. Maka di sini sama la amala. Tidak ada amal, maksudnya ya tidak dianggap amal. La yu'tad bihi. Tidak dianggap satu amal itu. Kecuali apa? Illa biniyah. Kecuali harus ada nih niatnya. Baik. Nah, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini yang menguatkan pendapat jumhur ulama yang menyampaikan bahwasanya amal ibadah itu harus disertai dengan niat supaya sah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian pembahasan yang berikutnya, ya, al-amalul lati, pembahasan yang ketiga, nggih, berarti al-amalul lati tajibu fiha niyah. Amal-amal yang wajib ada di dalamnya niat. Ya, amal-amal yang wajib di dalamnya ada niat. Diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwasanya amal ini, ya, hukum asalnya harus ada, atau afwan, niat ini hukum asalnya adalah harus ada di dalam satu amal supaya amal tersebut sah. Tapi terkadang dalam beberapa kasus satu amal ini tidak butuh kepada niat. Satu amal niki tidak butuh terhadap niat. Di sini ada dua jenis amalan yang dia tidak membutuhkan pada niat. Yang pertama adalah kalau ibadah itu bukan ada sisi adat kebiasaan sama sekali dan tidak ada yang menyamainya. Kita ulangi malih. Yang pertama, kalau amal ibadah itu adalah ibadah yang tidak ada sisi adat kebiasaan sama sekali dan tidak ada yang menyamainya. Contohnya apa? Para ulama maringi contoh, misalkan adalah al-khauf, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf ibadah napa mboten? Ibadah. Ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada Allah, ini ibadah, masuk ibadah, karena semuanya adalah amal hati. Semuanya adalah apa? Amal hati. Maka amalan-amalan yang sifatnya di dalam hati ini tidak butuh kepada niat. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada niat. Ya, karena iman sudah diketahui dan tidak ada yang menyamai dari ibadah yang lainnya. Ya. Atau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak membutuhkan kepada apa? Niat, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Ya. Maksudnya di sini adalah masalah sah napa mboten, nggih. Sah napa mboten. Makanya para ulama juga memberikan contoh. Contoh yang lain adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an niku tiyang maos Qur'an niku mboten niat pun sah. Bukan berarti orang baca Qur'an terus dia tidak ada niatan kemudian tidak sah, enggak, tetap sah. Tetap sah. Nah, tapi kalau masalah pahala ada pembahasan lagi nanti. Ini masalah bahas sah nopo mboten sah. Kalau dibahas masalah sah atau tidak sah, maka qiraatul Quran meskipun tanpa ada niat, saya niat membaca Al-Quran, tetap sah membaca Al-Quran. Sah membaca Al-Quran. Ya, bahkan bisa jadi ya dapat pahala dengan bimujarradi tilawatihi, hanya dengan membacanya saja. Ya, termasuk juga zikir, ya, pulang mangke untuk pengajian timbang nganggur tenembong nggih, lisannya sambil berzikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya mungkin sambil lihat jalan kan nggak ada, mungkin hatinya sedang lalai sedikit kemudian dizikir, tetap sah. Hanya saja para ulama memberikan catatan, kecuali kalau misalkan dinazarkan. Nazar, kalau misalkan saya berhasil dalam satu usaha ini, saya akan baca Al-Quran selama 1 bulan full. Maka ketika setiap membaca Al-Quran selama 1 bulan itu diniatkan, ini adalah untuk nazar saya. Kenapa? Karena ketika itu amal ibadah yang awalnya sunnah diiringi dengan nazar, dia menjadi wajib. Sholat sunnah diiringi nazar, sholatnya jadi wajib. Baca Quran diiringi nazar, menjadi wajib. Maka kalau menjadi wajib harus dibedakan, ini baca Quran untuk biasa atau untuk nazarmu. Nah, di situ mulai ada niat. Kalau tidak diniati ya tidak sah untuk nazarnya. Yang kedua, ya, karena disebutkan al-amal, amal perbuatan, maka para ulama menyampaikan untuk jenis yang kedua yang tidak membutuhkan niat adalah yang sifatnya meninggalkan. Yang sifatnya meninggalkan. Maka amalan-amalan
yang sifatnya dia adalah meninggalkan tetap sah meskipun tanpa ada niat. Orang tidak minum khamr, maka sah meskipun dia tidak ada niatan sama sekali. Saya tidak minum khamr karena menjauhi perintah Allah, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak niat begitu, tetap sah. Nah, ini diistilahkan oleh para fuqaha dengan istilah at-tark. Ya, ada al-amal, ada at-tark. Ya. Amalan sifatnya meninggalkan. Sifatnya meninggalkan. Karena orang yang meninggalkan itu hukum asalnya dia tidak melakukan apa-apa. Maka orang yang tidak melakukan apa-apa tidak membutuhkan apa? Niat. Wong tidak melakukan apa-apa, kan gitu. Sama juga seperti orang tidak melakukan perjudian. Nah, tidak butuh kepada niat untuk keabsahannya. Masuk juga dalam pembahasan ini membersihkan najis. Tidak perlu ketika membersihkan najis kemudian dalam hatinya saya memberikan najis dengan air, ya. Niat dalam hati. Meskipun tanpa niat sah. Meskipun tanpa niat sah. Nggak ada yoga alit, spray ini diompoli. Tidak ada niatan dijereng dan lepen. Kemudian ada hujan turun, kita nggak tahu. Bangun tidur ternyata hujan. Spraynya sudah bersih, ya. Sudah bersih karena air hujan. Apakah kita ada niat ketika air tadi mengguyur spray yang ada najisnya? Ya ada. Wong kita tidur. Tapi apakah berarti najisnya tidak hilang? Ya hilang, karena membersihkan najis masuk dalam bab at-tark, yaitu tidak atau sifatnya meninggalkan. Sifatnya apa? Meninggalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang keempat, niat untuk mendapatkan pahala. Kalau tadi pembahasan sebelumnya niat hubungannya dengan sah atau tidaknya, sekarang niat hubungannya dapat pahala atau tidak, angsal ganjaran apa mboten. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya amal ini, ya, kalau dia masuk ke dalam suatu yang sifatnya adat kebiasaan manusia, bukan ibadah. Ya. Kalau niat ini masuk ke dalam adat kebiasaan manusia dan niatnya adalah karena Allah atau karena hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, maka dia mendapatkan pahala. Makanya tadi kita contohkan. Ya, tadi kita apa? Contohkan misalkan orang yang tidur niku kan hukum asalnya adat. Hukum asalnya adat, secara fikih pembahasannya dia masuk adat, bukan masuk ibadah. Orang tidur, makan adat, minum adat, adat kehidupan sehari-hari, aktivitas harian, bukan ibadah. Ya. Berjalan adat, kebiasaan, duduk kebiasaan. Ya. Namun kebiasaan-kebiasaan ini kalau kita iringi dengan niat akhirat, maka bisa mendapatkan pahala. Ini pembahasannya bukan lagi masalah sah napa mboten sah nggih. Karena pembahasannya masalah adat. Ya, orang jalan ya, misalkan ya selesai mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah misalkan. Ya, membahas biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di situ disebutkan bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum. Okay. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau minum dengan tangan kanannya, ya, makan dengan tangan kanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qailulah, tidur siang sejenak, ngasuh, okay, di waktu siang. Maka itu kalau diniatkan karena mengikuti Nabi untuk mendapatkan pahala, insya Allah hangsal kan ganjaran. Makanya tadi bisa saja seorang hamba itu hidup selama 24 jam, ganjaran tidak akan terputus dari dia. Caranya apa? Bisa memanajemen hatinya untuk berniat terus. Ya. Baik. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, yaitu adat atau
kebiasaan aktivitas sehari-hari kalau diniatkan karena akhirat atau karena Allah atau yang semisalnya itu bisa mendapat pahala, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa fi buti ahadikum shadaqah, ketika kalian berhubungan suami istri itu ada nilai sedekahnya, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat heran, ya Rasulullah, ayat ahaduna syahwatahu fayakun lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah seorang dari kita itu mendatangi syahwatnya, menuruti syahwatnya? Orang berhubungan suami istri kan melampiaskan syahwatnya, kan seperti itu. Ini ada orang melampiaskan syahwatnya, terus dia dapat pahala. Kok sakit, Kanjeng Nabi? Maka Nabi SAW menyampaikan, ya, ara'aitum law wadu'a fi haramin akana alaihi wizrun. Bukankah kalau syahwat tadi itu ditempatkan kepada yang bukan halal, ditempatkan pada satu yang haram, dia akan dapat dosa? Para sahabat jawab, iya, tentu. Ya. Tidak boleh berhubungan sama istri kecuali kepada istrinya. Kalau kepada orang lain yang haram, ya maka dosa besar. Maka Nabi SAW menyampaikan, wa kadzalika law wada'aha fi halalin fakana lahu ajrun. Demikian pula kalau misalkan itu diletakkan ke yang halal, dia bisa mendapatkan pahala. Hubungan suami istri kegiatan aktivitas harian, adat, bukan ibadah. Tapi Nabi SAW menyampaikan dia bisa bernilai apa? Pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pun adzan apa? Nggih, adzan sejenak kemudian kita lanjutkan sedikit.
Cek satu, cek, cek, cek. Oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian berhubungan dengan masalah niat akan menumbuhkan pahala. Niat akan menumbuhkan pahala. Kalau misalkan dalam suatu amal ada niat yang tercampuri dengan niat yang lain, ya, niat yang tercampuri dengan niat yang lain, maka di sini ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk niat untuk mendapatkan pahala. Bentuk yang pertama, amal tersebut diniatkan murni untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya akhirat. Contoh orang sholat, ya lillahi ta'ala, karena mengikuti perintah Allah, karena Rasulullah SAW memerintahkan. Ya. Orang membangun masjid, bangun musola, ya niatnya ingin menyiarkan syariat Islam, memakmurkan kampung, supaya kampung tersebut dapat mendapatkan berkah saking Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan saking musolah napa masjid niku wau. Dia meniatkan bangun musolah masjid karena mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Maka niatnya yang sifatnya napa ukhrawi, atau niat yang sifatnya adalah akhirat, maka ini mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Yang kedua, amal namun niatnya adalah riya. Niatnya adalah untuk dipandang orang lain. Niatnya bukan karena Allah, bukan karena akhirat, tapi ada motif tertentu di balik amalnya. Motif tertentu di balik amalnya. Maka ini tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bahkan para ulama menyampaikan ini hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyampaikan, ya, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirk faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten hadis qudsi, aku adalah orang yang paling tidak butuh kepada sandingan-sandingan. Maka siapa yang melakukan satu amalan, kemudian dia melakukan perbuatan riya, yaitu menyandingkan selain Allah. Dia niat ketika sholat, dia niat untuk dilihat orang lain, untuk dipandang orang lain. Maka ini yang harusnya sholat itu hanya untuk Allah, ternyata dia datangkan unsur lain selain Allah. Ya. Yang disebutkan oleh dalam hadis tadi, asyraka fihi ma'i. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa syirkah. Maka saya tinggalkan dia dengan makhluk yang dia berbuat riya tadi, kesyirikan tadi, kesyirikan syirik kecil. Ya. Maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan amal tersebut ada sisi niatan akhirat, tapi juga ada sisi niatan duniawi selain riya. Selain riya. Ya, ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fathul Mubin, Syarah Arba'in Nawawi. Kalau misalkan amal itu, ya, kalau riya sudah, itu bisa menghapus pahala amal. Riya menghapus pahala amal. Ya. Tapi kalau misalkan ini ada niat akhirat, tapi ada niat dunia juga, misalkan apa? Para ulama memberikan contoh. Ya, para ulama memberikan contoh, misalkan ada orang haji. Ada orang haji, ya, bismillah niat haji, atau umrah, niat umrah, bismillah. Niatnya karena Allah. Dia ingin mendapatkan pahala, ingin bisa sholat di Masjidil Haram, mendapatkan keutamaan sholat di sana, sholat di Masjid Nabawi, sholat di tempat di masjid yang lainnya, bisa beribadah, tawaf di Baitullah dan selanjutnya. Tapi dalam hatinya terbesit keinginan kecil juga yang lain, mesisan kulaan. Ya. Mesisan apa?
kulaan ya. Timbang kula nang ngampel ya, langsung mriko mawon. Sisan kulaan. Ada unsur dunia sedikit. Maka para ulama menyampaikan, pahalanya tergantung persentase. Nah, seberapa besar keinginan akhirat, seberapa besar keinginan apa? Dunia. Taruhlah prosentasenya keinginan akhirat 80%, tapi ada keinginan sedikit dari keinginan akhirat 80%, keinginan dunia 20%, maka pahalanya 80% tadi. Yang 20% ya sudah nggak dapat pahala, nggak ada apa? Tujuannya ke sana untuk kulaan kan gitu. Nah, kalau 50-50 ya sama 50-50. Ya. Jadi dibagi seperti itu. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dan juga para ulama yang lainnya ketika mensyarah hadis ini. Taib. Jadi itu 3 bentuk amal yang di sisinya ada niatan untuk pahala dan yang hubungannya dengannya. Yang ada hubungannya dengannya. Taib. Pembahasan berikutnya pembahasan yang kelima. Faedah dari niat itu apa? Manfaat dari niat untuk satu amal itu apa? Para ulama menyebutkan, para ahli fikih khususnya menyebutkan ada 2 fungsi niat dalam satu ibadah. Ya. Yang pertama adalah tamyizul ibadat anil adat, untuk membedakan pundi sing ibadah, pundi sing boten ibadah. Ada orang mandi. Ada orang apa? Mandi. Ya, keramasan. Ada 2 kemungkinan. Mandi besar atau mandi keramasan keranten kudanan. Ada 2 kemungkinan. Dia mandi keramasan, yang pertama karena junub, atau yang kedua karena memang adat biasa saja. Karena mungkin kehujanan, dugi sabin, kehujanan dari pabrik, kehujanan, atau mungkin hawanya panas, summer, akhirnya mandi yang segar. Bagaimana kita membedakan? Maka harus ada niat di sini. Kalau maunya adalah untuk menghilangkan hadas besar, junubnya misalkan, maka harus ada niat ketika mandi, saya mandi ini untuk menghilangkan apa hadas besar. Maka kalau misalkan orang hadas besar, kemudian dia mandi jebar-jebur ngoten. Setelah mandi baru ingat tuh, tadi saya junub. Pas mandi mboten kelingan sama sekali. Loh, saya junub. Apakah boleh wis mandi apa? Mandi yang tadi saya buat untuk menghilangkan hadas besar? Tidak boleh. Karena ketika melakukan ibadah dia tidak ingat sama sekali kalau dia hadas besar, jadi nggak ada niat, maka dia harus mengulangi mandinya untuk menghilangkan hadas besar. Ya. Ini membedakan antara ibadat dengan apa? Adat. Tamzizul ibadat anil adat. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, fungsi niat yang kedua disebutkan para ulama adalah tamyizul ibadat ba'dhiha an ba'din. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sholat zuhur kali sholat asar, sami-sami petang rokaat, tasyahudi pindu, tasyahud awal dan tasyahud akhir, sama-sama sir, sama-sama dibaca pelan, buatan banter, rukunnya sama, sunnahnya sama, pembatalnya sama. Yang membedakan apa? Niat. Niat. Yang membedakan apa? Niat. Ustaz kan jamak misalkan, jamak, ya. Jadi kan maksudnya adalah kan bisa juga dibedakan dengan waktu kan, ngoten. Kalau sudah waktu zuhur ya zuhur, kalau waktu asar ya asar. Ini jamak, waktunya satu, dua ibadah misalkan, ya misalkan. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh kan bisa dipisahkan dengan waktu, ya bisa dipisahkan dengan waktu. Tapi kalau misalkan dijamak, ya harus dipisahkan dengan niat. Mana yang zuhur, mana yang asar. Jadi fungsi yang kedua adalah apa? Membedakan satu ibadah dari ibadah yang lainnya. Kemudian pembahasan yang terakhir dari pembahasan hadis niat niki, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala dinukil kalian Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dalam syarah Arba'in Nawawi
juga Ibnu Atthar juga menukil perkataan Imam Nawawi. Beliau mengatakan anna ta'yinal manwi syartun, bahwasanya menentukan dari amal yang dia akan kerjakan adalah syarat keabsahan niat. Jadi menentukan amal yang akan dia kerjakan, ya, itu adalah syarat keabsahan niat. Ya. Maka tidak cukup kalau orang sholat zuhur kemudian dia hanya sudah niat sholat dalam hati, tanpa dia mengetahui atau menggubris itu sholat apa, maka tidak sah. Maka harus tahu dia sholat apa. Sholat zuhur, ya sholat zuhur, saya yang mau sholat zuhur, ada niat dalam hati, harus ditayin. Itu namanya tayin, menentukan zuhur. Asar, taib, asar. Sholat jenazah, ya sholat jenazah, ditayin. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, ya tahiyatul masjid, ya. Atau sholat qobliyah, ya, sebelum sholat zuhur misalkan, sholat sunnah sebelum sholat zuhur, sholat rawatib, maka diniatkan sholat rawatib. Atau mungkin ba'diyah, setelahnya sholat ba'diyah isya misalkan, setelah isya sholat sunnah 2 rakaat, maka juga diniatkan. Dalam hatinya ada kesadaran bahwasanya dia akan melakukan sholat, dan sholat itu sholat apa. Itu harus ada ta'yin. Itu yang diistimbatkan kalian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari sabda Nabi SAW, wa inna malikul imri'in manawa. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan faman kana hijratuhu, beliau memberikan contoh hijrah, karena ada riwayat yang menyebutkan sebab wurudnya hadis ini, asbabul wurud, ya, sebab datangnya hadis ini karena ada seorang laki-laki yang dia ikut hijrah ke Madinah, tapi alasannya untuk ngikuti orang wanita yang ingin dinikahi. Karena wanita yang ingin dinikahi itu hijrah, maka laki-laki tadi ikut hijrah. Maka wanita tadi disebut Ummu Qais, maka dia disebut muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena nguber ibu Qais. Muhajir Ummu Qais, itu disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, tentang asal muasal hadis ini. Makanya Nabi kemudian memberikan contoh hijrah, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha. Siapa yang dia hijrah karena untuk dapat dunia atau dapat istri, dapat perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, mugi-mugi yang sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita semua. Apa yang bisa diamalkan, kita amalkan semampu kita, semaksimal mungkin. Apa yang harusnya ditinggalkan, kita berusaha untuk meninggalkan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barangkali ada pertanyaan? Insyaallah mboten nggih. Pembahasannya ringan insyaallah. Kita akhiri dengan doa khairatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.